Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Raya Nur Afia, nama absen 29 dari kelas 11K. Di sini saya akan memaparkan deskripsi saya mengenai masalah sosial yang saya ambil untuk tugas pembelajaran sosiologi. Di sini masalah sosial yang saya ambil adalah tentang orang gila. Tapi saya tidak memfokuskan pada orang gilanya, tapi saya memfokuskan pada bagaimana masyarakat di sekitarnya berinteraksi dengan mereka dan bagaimana sih mereka ini dari awal itu ada di jalanan dan tidak terawat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dulu apa yang saya lihat, mendeskripsikan apa yang saya lihat. Kalau kalian penasaran, jangan lupa ditonton ya. Yuk tonton. Di sini saya akan memaparkan dulu deskripsi yang saya lihat saat saya mengambil foto untuk masalah sosial ini. Nah, di sini terlihat orang yang sedang berdiri, hanya memakai celana panjang yang tak dilingkis dengan baik. Satunya ke bawah dan satunya pun lebih ke atas. Ia tak memakai alas kaki, baik itu sandal ataupun sepatu. Ia juga tak memakai atasan dan rambutnya acak-acakan. Di suasana sore hari yang terik, ia tak memakai alas kaki maupun atasan. Padahal jika itu orang yang biasa, maka ia akan merasa kepanasan dan memakai kedua hal itu. Biasanya orang-orang tersebut dikatakan sangat mengganggu orang lain karena tampilan mereka yang tidak sedap dipandang dan cara berbicara mereka yang orang-orang tak mengerti. Orang tersebut bisa disebut orang gila karena kelakuannya yang berbeda, cara berpakaiannya dan pikirannya. Karena orang biasa tak memakai alas kaki di aspal yang panas dalam kesehariannya. Hal tersebut termasuk ke permasalahan sosial karena orang-orang di sekitarnya terganggu dengan hadirnya orang gila tersebut di sekitar mereka. Karena menurut Sotomo, masalah sosial ialah kondisi yang tak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Di sini dapat disimpulkan, jika kondisi yang tak diinginkan adalah hadirnya orang gila di sekitar masyarakat, karena masyarakat terganggu. Orang gila ini dari awal ada karena berbagai faktor, karena faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu dari biologisnya. Bisa saja orang gila ini dari awal emang adalah orang yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah itu bisa saja karena faktor ekonomi. Karena ekonomi ini kan ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa menyebabkan seseorang depresi. Nah, depresi ini termasuk dari faktor psikologis dari kejiwaannya. Selain itu, ekonomi juga bisa ada karena orang yang merawat berkebutuhan khusus itu mengalami kemiskinan. Akhirnya ia menelantarkan orang dengan gangguan jiwa tersebut yang akhirnya ia menjadi orang gila di jalanan yang tak terawat. Orang gila yang hadir dalam masyarakat membuat kita dapat melihat bagaimana orang-orang berinteraksi dengan mereka. Kebanyakan dari masyarakat intoleran terhadap orang gila. Hal tersebut jika dikaji dalam interaksionisme simbolik, masyarakat mempunyai sebuah budaya, suatu kebiasaan untuk meremehkan orang-orang yang kurang daripada mereka. Dalam hal ini adalah orang gila yang kurang dalam hal biologis, fisik dan psikologis, sehingga banyak orang yang meremehkan dan akhirnya bersikap semena-mena terhadap orang gila. Bahkan pihak aparat dari pemerintah yang bertugas untuk mengamankan orang gila bersikap semena-mena terhadap mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa masalah intoleran muncul karena budaya meremehkan di masyarakat, dan sifat meremehkan itu muncul karena psikologis dari masyarakatnya sendiri, karena merasa dia paling baik dan orang gila itu adalah orang-orang yang kurang daripada mereka. Nah, solusi dari hal tersebut adalah perlahan-lahan menghilangkan sifat meremehkan di diri masing-masing dengan melihat sesuatu dengan memikirkan pandangan orang lain. Jika dipikirkan lagi, berarti masalah intoleran ini bukan muncul karena adanya kurangnya struktur dalam masyarakat, karena pihak pemerintah, pihak yang mengatur semua ini sudah berusaha untuk mengamankan orang-orang gila tersebut dan berusaha untuk mengubah hal tersebut. Karena bisa dilihat dari video-video yang saya paparkan, kalau pihak aparat dari pemerintah mengamankan orang gila tersebut untuk diamankan di rumah sakit jiwa, tetapi pihak aparat itu juga bersikap semena-mena terhadap orang gila tersebut, dan masyarakat juga masih bersikap intoleran terhadap orang gila. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal ini ada karena interaksionisme simboliknya, tidak termasuk struktural fungsional.
Di kesimpulannya, foto yang saya analisis bisa dibuktikan bahwa itu merupakan masalah sosial. Orang gila ada di jalanan karena berbagai faktor, mulai dari biologis, psikologis, dan ekonomi. Dan saat orang gila itu di jalanan, orang-orang yang berinteraksi tidak menunjukkan sikap yang baik, yang merupakan masalah intoleran yang termasuk dalam interaksionisme simbolik. Solusinya adalah mensosialisasikan atau mengajak orang bagaimana cara untuk menghargai orang lain meski mereka terlihat lebih rendah daripada kita. Itulah dia analisis dari saya mengenai masalah sosial yang saya ambil. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin ada perkataan yang kurang mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.